Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Marilah di kesempatan pembelajaran jarak jauh ini kita awali terlebih dulu dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini materi yang dibahas diantaranya yaitu keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina umat pada periode Mekah. Menu utama di sini yaitu identitas program, yang kedua peta konsep, berikutnya yang ketiga materi belajar, yang keempat latihan dan tugas. Identitas program kompetensi dasar. 1. Menganalisa misi dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. 2. Menganalisa strategi dan substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah mempelajari pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mempunyai kemampuan sesuai dengan indikator di bawah ini. Menjelaskan sejarah kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Menjelaskan prioritas dakwah Nabi di Mekah. Menjelaskan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Dan menteladani strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Peta konsep. Kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah. Substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian reaksi terhadap dakwah dari Rasulullah. Materi pokok: keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina umat. Kondisi masyarakat Mekah sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Berikutnya, substansi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi belajar yang pertama, kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Pada awalnya, kondisi masyarakat Mekah menganut agama Tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Perjalanan keluarga Ibrahim melahirkan syariat dan kebudayaan Islam yang sekarang dinapaktilasi oleh umat Islam sebagai salah satu rukun haji. Namun, setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai berpindah menyembah berhala. Bangsa Arab mengalami masa zaman jahiliyah waktu itu dalam segi keagamaan. Seorang pembesar dari suku Khuza'ah, Amir bin Lubai, itulah orang yang pertama penyembah berhala Hubal yang diletakkan di dekat Ka'bah, serta menyembelih hewan kurban di hadapan patung-patung itu untuk memuliakannya. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah belah, serta saling berperang. Melihat kondisi masyarakatnya yang kehilangan pedoman hidup, akidah mereka sudah menyimpang dan mengalami kehancuran moral yang dikenal dengan zaman jahiliyah.
pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nabi Muhammad SAW menyendiri, beruzlah, berhalwat untuk memikirkan cara meluruskan jalan hidup umatnya. Akhirnya, pada usia 40 tahun tepatnya, pada tanggal 17 Ramadan, di dalam Gua Hira, di Bukit Jabal Nur, utara kota Mekah, beliau menerima wahyu yang pertama. Adapun wahyu yang pertama kali diturunkan kepada beliau adalah Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Beliau di dalam Gua Hira dibimbing oleh malaikat Jibril. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat 2. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selang beberapa bulan, maka turunlah wahyu yang kedua, yang bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhal muttatsir. Hai orang yang berselimut. Fa'anzir. Bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Agungkanlah nama Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir. Dan jagalah kebersihan pakaianmu. Warrujya fahjur. Dan tinggalkanlah segala yang keji. Wala tamnun tastakthir. Dan janganlah memberi karena mengharapkan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir. Dan demi Tuhanmu bersabarlah. Strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Di dalam mensyiarkan agama Islam pada periode ini, Rasulullah menggunakan strategi. Yang pertama, dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang disebut dengan dakwah sirriyah. Yang mula-mula beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk Islam adalah dari kalangan wanita. Istri beliau yaitu Ibunda Siti Khadijah. Putra paman beliau dari kalangan pemuda yaitu Ali bin Abi Thalib. Budak dan sekaligus putra angkat beliau yaitu Zaid bin Harisah. Kemudian diikuti oleh sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian disusul sahabat-sahabat yang lain. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Tulhah bin Ubaidillah, Abi Ubaidah bin Jarrah. Karena mereka di dalam mengimani tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama kali, maka mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun.
mereka mendapatkan pelajaran tentang agama Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, yang dilakukan di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Strategi dakwah Rasulullah yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan yang disebut dakwah jahriyah. Firman Allah Quran dalam surat Al-Hijr ayat 94, Fasda bima tu'maru a'rif 'anil musyrikin, yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk mensiarkan Islam secara terang-terangan. Maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan pada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, substansi prioritas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. 1. Mengajarkan ketauhidan, yaitu mengajarkan manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyempurnakan akhlak, merubah perilaku jahiliyah menjadi akhlakul karimah. Yang ketiga, memberi kabar gembira dan peringatan, menegaskan adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang keempat, membangun manusia yang mulia dan bermanfaat, serta mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan orang-orang yang menerima ajaran Nabi, khususnya orang-orang Islam, mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdasarkan wahyu. Keteladanan Nabi Muhammad yang dilakukan dalam kesehariannya, ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional. Dalam melakukan syiarnya, beliau tidak melakukan kekerasan melalui jalan perdamaian. Adapun reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah bagi yang menolak dan menentang ajaran Nabi, khususnya orang-orang kafir. 1. Ketakutan kehilangan kekuasaan. Mereka khawatir Tuhan mereka tidak disembah oleh masyarakat Mekah. 2. Hilangnya status sosial. Ajaran yang disampaikan Rasulullah bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama itu. Berikutnya, hilangnya perdagangan patung. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan pada materi tentang periode dakwah Rasulullah di Mekah. Di sini ada beberapa latihan dan tugas. Di antaranya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan betul. 1. Mengapa sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab disebut bangsa jahiliyah? Nomor 2. Bagaimana strategi cara Nabi Muhammad dalam mensiarkan ajaran Islam? Yang ketiga, sebutkan prioritas inti dakwah Rasulullah dalam periode Mekah. Yang keempat, mengapa sebagian masyarakat Mekah tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW? Berikutnya, sebutkan 5 orang yang mendapat gelar As-Sabiqunal Awwalun. Yang terakhir, tuliskan dan hafalkanlah surat Al-Alaq, wahyu yang pertama turun, dan wahyu yang kedua, surat Al-Muddatsir. Demikian materi yang bisa disampaikan. Selamat dan rajin belajar selalu. Semoga mendapatkan keberkahan ilmu dan menjadi anak yang soleh-solehah, bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.